Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas hukum. Kembali lagi dengan podcast kisah kita bersama saya Rudi Tandela yang akan memandu tentang apa sih materi hari ini yang akan kita bahas kembali dalam podcast kali ini. Kembali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur memberikan sebuah materi yang sangat menarik sesuai dengan tugas, visi dan misi yang ada di wilayah. Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur mempunyai misi, salah satunya adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Kita tahu begitu banyaknya peraturan yang muncul bukan hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah. Nah, di daerah ini ada namanya peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan begitu banyak peraturan lainnya. Nah, telah hadir bersama saya kali ini Ibu Mia Kusuma Fitriana. Selamat siang Ibu. Siang, Assalamualaikum. Mas Sehat Bu? Rudi. Ya, Alhamdulillah. jadi Bu Mia ini adalah Kepala Bidang Hukum Bu ya, yang Siap. juga bertindak sebagai jabatan fungsionalnya perancang peraturan perundang-undangan Madya Bu ya. Iya, betul. Jadi begitu banyak kompleksnya tugasnya beliau Ibu. Terima kasih Ibu sudah hadir. Terima kasih, Nah, Mas seperti yang saya sampaikan tadi Bu, begitu kompleksnya permasalahan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, tentu kita sebagai instansi yang bertugas untuk mengatasi segala hal tumpang tindih ataupun harmonisasi. Nah, itu tugas kita untuk menyesuaikannya Bu ya, benar ya, di wilayah. Bukan hanya di tingkat pusat tapi di tingkat daerah mulai provinsi, kabupaten dan kota. Nah, kita kali ini akan membahas tentang harmonisasi. Sebenarnya apa sih harmonisasi? Khususnya terkait peraturan perundang-undangan yang ada di wilayah. Nah, Ibu Mia, mungkin bisa langsung saja Bu ya. Sebelum kita mulai, tadi sudah saya sampaikan betapa rumitnya peraturan perundang-undangan saat ini, apalagi dengan kita kenal namanya ada Omnibus Law yang tentunya harus menyesuaikan juga di daerah. Jadi Bu Mia, apa sih sebenarnya fungsinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam hal ini harmonisasi peraturan perundang-undangan dan seberapa pentingnya itu dilakukan di wilayah? Ya, silakan Bu baik. Mia. Terima kasih Mas Rudi. Jadi terkait dengan tugas fungsi Kanwil Kalimantan Timur ya khususnya dan Kanwil-Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia secara umum, sebenarnya sejak ditetapkannya Undang-Undang 13 tahun 2019 yang menggantikan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu sebenarnya memerintahkan bahwa untuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah itu untuk diharmonisasi di Kanwil. Walaupun di undang-undang tidak disebutkan secara langsung, tetapi diharmonisasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perundang-undangan. Nah, kalau di daerah, disitulah posisinya adalah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sehingga dengan adanya ketentuan di dalam Undang-Undang 13 tersebut berdampak pada wajibnya semua daerah itu untuk melakukan harmonisasi di Kanwil. Walaupun sebelum ada Undang-Undang 13 itu juga beberapa daerah sudah mengharmonisasi di Kanwil, tetapi karena belum ada undang-undang yang mewajibkan sehingga beberapa daerah menganggap itu opsional, boleh diharmonisasi di Kanwil, boleh tidak gitu. Nah, tetapi dengan adanya Undang-Undang 13 itu menjadi semua mau perda maupun perkada gitu ya, itu harus diharmonisasi di Kanwil. Begitu juga dulu itu hanya untuk perda-perda yang merupakan inisiatif dari eksekutif. Dengan adanya Undang-Undang 13 ini raperda yang merupakan inisiatif dari DPRD pun juga harus diharmonisasi di Kanwil. Jadi dampaknya adalah pasti tidak hanya kalau tugas itu tidak berubah ya, tidak bertambah. Memang dari dulu tugasnya salah satu Kanwil itu adalah untuk melakukan harmonisasi. Yang berubah itu mungkin pada beban kerjanya, volume pekerjaannya dan loading dari pekerjaan dari pengharmonisasian. Karena walaupun kita tahu harmonisasi itu diserahkan kepada Kanwil, tetapi yang mengerjakan harmonisasi itu kan perancang peraturan perundang-undangan. Ya, dan Kanwil Kalimantan Timur ini kan paling spesial ya di antara kanwil-kanwil yang lain karena kita punya wilayah itu 2 provinsi. Kalau yang lain-lain hanya 1 provinsi, kita 2, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sedangkan perancangnya kita punya hanya 11 termasuk saya. 11. Kita Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu kan 15 kabupaten kota, 10 Kaltim, 5 Kaltara. Provinsi 2, jadi 17.
Jadi 11 perancang ini menangani asal perda dan perkada itu dari 17 tempat, 15 kabupaten kota dan 2 provinsi gitu. Nah, itu sebenarnya kenapa harus ada harmonisasi ya, karena perintah dari undang-undang gitu Mas Rudi. Ya, jadi itu perintah undang-undang Bu ya. Jadi ibaratnya kalau dulu mau atau tidak terserah daerah aja ya. Nah, terus biasanya hanya dari eksekutif, sekarang pun legislatif juga harus melaksanakannya. Ya ini menarik Bu. Kalau bicara jumlah perancang kita sangat dibilang sedikit, tidak juga, tapi memang beban kerjanya karena 10 Kaltim, 10 kabupaten kota di Kaltim, 5 di Kaltara beserta 2 provinsi itu kan berarti angkanya luar biasa Bu ya. Nah, ini akhir-akhir ini lagi sering saya dengar Bu masalah overload. Nah, overload yang terjadi di Kaltim ini apakah terjadi overload atau memang seperti apa? Jadi maksudnya beban kerjanya untuk perancang sendiri di Kanwil gini Bu. Ya, jadi begini Mas, memang sebelum Undang-Undang 13 kita tuh juga sudah banyak permohonan, tapi dengan adanya Undang-Undang 13 lebih banyak lagi. Banyak lagi. Jadi yang dimaksud dengan overload itu adalah permohonan harmonisasi kita nilainya begini. Ini 2023. Kita tarik mundur 2 tahun ke belakang deh, ya gitu ya. 2022 itu permohonan harmonisasi yang masuk dan diselesaikan oleh perancang di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM itu ada 571. Wow, kemudian di tahun 2021 itu sebanyak 541. Kemudian di tahun 2020 walaupun COVID nih Mas, walaupun COVID itu masih sekitar 480 sekian, hampir 500 juga. Nah, sedangkan salah satu mekanisme pengharmonisasian itu kan menurut SK Kumham itu harus ada rapat harmonisasi, harus ada pembahasan dan lain-lain. Sedangkan kalau di Kaltim itu kan permohonan banyak sekali nih, gitu. Jumlah hari kita aja cuma 365 hari. Kemudian jumlah hari kerja itu mungkin 260, 280 gitu ya. Kalau setiap hari rapat, nah terus kapan ngerjain harmonisasinya? Benar, gitu, ya kan? Benar. Nah sehingga untuk hal-hal itu yang menjadi konsideran adalah kalau untuk kondisi misalnya permohonan itu di bawah 200, mekanisme pengharmonisasian yang sesuai dengan SK Menteri itu bisa dilaksanakan karena tidak menjadi masalah, dan tujuan dari SK Menteri Hukum dan HAM tahun 2022 itu sangat bagus Mas untuk tertib administrasi, menjaga kualitas rancangan yang kita hasilkan juga gitu ya. Tetapi kalau permohonan itu sudah lebih dari 200 dalam 1 tahun, apakah mekanisme itu memungkinkan untuk dilaksanakan gitu. Apalagi rapat harus dipimpin oleh Pak Kakanwil atau eselon 2. Nah, itu yang mungkin sedikit menyulitkan. Walaupun demikian tidak membenarkan juga kita untuk melakukan skipping step yang sesuai dengan SK Kumham itu. Nah, sehingga kita di Kanwil Hukum dan HAM kemarin saya berkonsultasi dengan Pak Kadif juga dan juga dengan Pak Kakanwil juga. Kemudian masuk ke dalam salah satu aksi aksi perubahan saya dalam pendidikan kepemimpinan administrator juga. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini dengan kita juga tetap tertib administrasi, tetap tertib asas penyusunan dan pembentukan gitu. Nah, sehingga saya dengan tim efektif kemudian menyusun satu mekanisme bagaimana kita buat satu SOP yang kita mengklasterisasi atau kita menggolongkan permohonan harmonisasi ini gitu ya, supaya semua dapat terlaksanakan dengan baik dan bisa mengatasi sistem overload. Karena di SK Menteri itu kita dibatasi Mas, satu rancangan itu paling lama selesai 10 hari. Sedangkan kondisi di Kaltim ini misalnya satu kabupaten ini melakukan permohonan 1 kali permohonan dalam 1 bulan itu bisa 10 sampai 15 permohonan. Kalau satu draft itu 10 hari berarti kan selesai dalam 100 hari kerja. Harusnya. Iya kan? Itunya. Nah, kalau permohonannya ada 500, berapa tahun akan kita selesaikan gitu. Nah, sehingga kita kemudian memikirkan satu mekanisme, kalau dalam kita patokannya atau acuannya tuh tahun sebelumnya Mas. Jadi kalau tahun sebelumnya satu wilayah atau satu kanwil itu permohonan harmonisasinya itu 200 lebih,
maka bisa melalui mekanisme SOP overload gitu. Jadi ini SOP overloading ini saya dan teman-teman tim efektif usaha untuk menyusun untuk mengatasi kondisi overloading dengan walaupun permohonan kita overloading tapi kita tetap bisa menjalankan mekanisme yang baik. Gitu Mas. Nah, itu yang menjadi pemikiran kami kemudian mengapa kita harus menetapkan SOP ini terkhusus bagi wilayah atau kanwil-kanwil yang permohonannya di atas 200 gitu. Nah, kalau untuk kanwil-kanwil yang permohonan mungkin di bawah 200 yang kondisinya tidak sama dengan kanwil Kaltim bisa mengikuti mekanisme yang biasa gitu. Itu Mas. Ya, baik Bu. Jadi memang SOP yang diharapkan ini berjalan efektif khususnya di kanwil yang mengalami overloading Bu ya. Ya, kami ini istilahnya ini kami membuat SOP ini sebagai satu bentuk nanti kita akan lakukan evaluasi juga. Dalam jangka waktu 1 bulan nanti kita evaluasi. Kalau ini bekerja dengan baik, nanti ini bisa jadi bahan istilahnya kayak penelitian gitu ya, hasil penelitian empiris, kita bisa rekomendasikan ke Ditjen PP. Benar Bu. Untuk melakukan perubahan atau pembaruan atau membuat tata cara pengharmonisasian untuk daerah-daerah seperti Kaltim yang overloading gitu. Nah, dengan demikian nanti bisa lebih efektif di beberapa daerah karena saya yakin tidak hanya Kaltim yang mengalami permasalahan yang sama. Benar Bu. Gitu. Jadi memang harapannya kalau ini berjalan efektif bisa menjadi percontohan lah Bu ya. Betul. Percontohan dapat diakomodir oleh pusat untuk dapat juga dijalankan oleh daerah lainnya. Jadi bukan hanya membantu Kaltim tetapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Baik Ibu, itu luar biasa sekali, proyek yang luar biasa, semoga berhasil Ibu. Terus selanjutnya ada yang mau saya tanyakan Ibu. Selama ini ada perbedaan pengajuan harmonisasi dari legislatif ataupun dari eksekutif di kabupaten kota atau provinsi di Kalimantan Timur, Kaltim Utara. Tidak ada perbedaannya. Permohonannya cuman kalau dia eksekutif itu permohonannya yang menandatangani itu Sekda. Kalau dia legislatif itu pimpinan DPRD. Nah, mungkin kalau perbedaannya itu tidak ada dalam mekanismenya gitu ya. Tetapi karena DPRD ini pasti perda gitu ya. Itu makanya sesuai dengan SK Menkumham itu harus dilakukan pengharmonisasian dengan mekanisme rapat gitu. Nah, itu juga yang kemudian masuk ke dalam SOP overloading kami Mas gitu. Kami membedakan. Jadi kalau yang nanti masuk ke dalam mekanisme SOP overloading itu yang pertama raperda yang merupakan raperda APBD. Kemudian pertanggungjawaban APBD itu mengapa dia masuk ke SOP overloading? Pertama, APBD ini kan kewenangan daerah, mau dia naruh jumlah berapa aja itu kan kewenangan daerah. Dan formatnya itu template Mas, sudah ditentukan oleh Mendagri. Jadi tidak mungkin berubah-berubah. Jadi untuk dua raperda tersebut itu kami masukkan ke SOP overloading. Karena itu bisa dilakukan dengan cepat gitu. Jadi kita tidak, pada dasarnya kita hanya mengecek aja dari sisi legal draftingnya. Kalau substansi isinya kita nggak ini ya, karena jumlah dan lain-lain itu kewenangan daerah. Yang melakukan evaluasi nanti pun juga dari Mendagri gitu. Nah, tetapi kalau untuk raperda seperti RT RW atau tata ruang wilayah itu juga harus melalui, selain diharmonisasi harus dirapatkan juga dengan ATR gitu. Itu yang ada di SOP kami. Kemudian untuk perda-perda evaluasi itu juga kita masukkan ke SOP ini. Itu dalam rangka percepatan juga. Karena apa? Karena nanti evaluasi finalnya ada di Mendagri. Jadi di kami itu sifatnya hanya sangat teknis legal drafting saja. Jadi lebih ke penulisan, tanda baca dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau untuk raperkada itu kalau di SK Kumham itu juga harus mengikuti mekanisme pengharmonisasian. Jadi melalui rapat juga yang dipimpin eselon 2, setiap rancangan itu dirapatkan gitu. Nah, sedangkan kalau di Kaltim itu raperkada itu setiap tahun 400 lebih Mas gitu. 400 lebih, dan kondisi geografis di Kaltim ini kan luar biasa. Nah, beda kabupaten aja kadang harus naik pesawat kan Mas gitu darat, ya. Laut, udara Bu. Betul. Kadang 3 jalur harus kita tempuh. Misalnya lewat Zoom, tidak semua daerah memiliki sinyal dan koneksi yang bagus gitu. Sehingga untuk raperkada itu di dalam SOP kami sarankan diadakan rapatnya sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari daerah. Mengapa kita dasarkan demikian? Ya karena daerah yang tahu
urgensi dari raperkada ini. Kalau memang sangat penting dan perlu sekali, mereka akan meminta permohonan rapat ke kita. Tetapi apabila tidak ada permohonan rapat, ya kita tidak akan selenggarakan rapat. Gitu. Ya. Karena apa? Ya itu tadi, volumenya tidak memungkinkan kita untuk melakukan rapat semua. Tetapi kok daerah yang meminta, berarti kan itu ada kebutuhan dari daerah untuk melakukan rapat. Terlebih lagi selama ini seluruh harmonisasi dari Kanwil Kaltim itu jarang ada daerah yang tidak mengikuti hasil harmonisasi kami, kecuali itu yang hasil nanti mereka ketemu deadlock dengan DPRD dan lain-lain. Nah itu sangat perlu kehadiran Kanwil untuk merapatkan. Jadi mekanisme itulah yang bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengatasi kondisi overloading di Kanwil Kaltim yang juga pasti dihadapi oleh kanwil-kanwil lain. Nah jadi kalau DPRD dengan eksekutif dengan legislatif, proses atau mekanisme kita harmonisasi pada dasarnya tidak ada perbedaan. Kita harmonisasikan dengan UUD 45, dengan Pancasila, dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya, dengan peraturan pelaksana, kemudian dengan peraturan yang sejajar juga kita harmonisasikan. Itu tidak ada pembedaan. Hanya saja letak prioritasnya tadi, Mas. Prioritas. Jadi kalau dia yang masuk raperda tadi itu kita prioritaskan karena itu cepat, sehingga dia kita masukkan ke SOP overloading. Nah, untuk raperkada itu kita rapatkan atas permintaan daerah. Gitu. Kemudian ada juga raperkada itu yang kita harmonisasi cukup satu kita jadikan template. Jadi contohnya seperti raperkada mengenai batas wilayah kecamatan, batas wilayah desa atau kampung. Kita kan masih ada kampung ya. Kemudian juga mengenai rencana desain tata ruang itu kan sangat teknis, dalam artian itu perangkat daerah teknis yang memahami itu. Jadi terkadang satu permohonan itu 10 tapi RDTR semua atau 10 raperkada tapi batas wilayah semua. Sedangkan isinya itu cuman koordinat, Mas. Jadi desa ini tuh koordinat sekian lintang utara, lintang selatan. Nah, itu kan yang mengerti kan instansi teknis. Gitu. Jadi untuk raperkada yang demikian kita lakukan harmonisasi, tetapi kita pakai contoh atau template. Jadi kita harmonisasi satu, untuk yang lainnya yang sama sejenis itu nanti silahkan bagian hukum untuk menyesuaikan dengan hasil harmonisasi Kanwil, begitu. Karena bagian hukum dan bagian hukum itu masih memiliki salah satu tugasnya itu melakukan sinkronisasi juga, gitu. Jadi itu sinergi antara Kanwil dengan bagian hukum sehingga pekerjaan kita sama-sama bisa cepat, gitu. Nah itu salah satu yang ada di SOP kita. Oke Bu Mia, ini SOP-nya sudah luar biasa Ibu. Jadi saya sudah mulai paham. Insya Allah nanti semoga kedepannya lancar, SOP-nya berhasil dijalankan oleh Kanwil Kaltim. Amin. Terakhir Bu Mia, ini luar biasa. Jadi memang kabupaten kota di Kaltim Utara ada sekitar 15 dengan 2 provinsi dan kondisi geografisnya itu luar biasa. Jadi teman-teman juga harus tahu kondisi yang sangat luas ini. Kita dari Samarinda saja, saya ambil contoh. Jika mau ke Berau masih Kaltim, tapi kita harus melewati naik pesawat Bu ya, lewat udara. Begitupun juga kalau ke Kaltara kita juga harus melewati darat, lautnya juga kita harus menyeberangi melalui speedboat dan juga melalui pesawat. Terakhir Bu Mia, dengan kondisi perancang yang ada 11 orang dengan kabupaten kota termasuk provinsi ada sekitar 17 berarti ya. Itu yang mau saya tanyakan, apakah ada pembagian tugas, misalkan pembagian wilayah, atau misalkan ada satu pengajuan diberikan kepada orang tertentu, perancang tertentu. Nah itu seperti apa Bu selama ini? Iya, baik. Alhamdulillahnya kalau pembagian tugas itu Kanwil atau kita di Kanwil itu nggak ada kesulitan apa-apa, Mas, karena ini tugasnya pusat sebenarnya. Jadi kita itu pembagian wilayah kerja berdasarkan zonasi. Pakai zonasi. Betul. Nah, zonasi ini yang mengeluarkan itu adalah SK dari Dirjen Peraturan Perundang-undangan (Kumham). Ya, jadi setiap tahun, jadi ini bulan apa nih? Ini bulan September. Ya. Nanti Oktober itu kita diminta untuk mengusulkan zonasi perancang tahun 2024 gitu. Jadi nanti aturannya adalah satu perancang tidak boleh menempati satu zona yang sama lebih dari 2 kali berturut-turut. Nah itu aturannya sudah. Jadi kalau tahun kemarin saya di zona kota Samarinda, tahun ini di Samarinda lagi. Nah tahun depan saya nggak boleh di Samarinda lagi, gitu. Nah jadi aturannya kita pakai zonasi, gitu. Yang pertama zonasi itu atas usulan Kanwil, nanti yang menetapkan oleh Ditjen PP. Misalnya kita ada silap-silap salah nih, misalnya
ada yang kedouble 3 kali di daerah yang sama, itu nanti Ditjen PP yang akan otomatis merotate, yang akan memutar gitu. Nanti dicek ulang sama Ditjen PP. Kemudian nanti aturannya juga udah jelas kita, bahwa kalau untuk perancang pertama itu wilayah kerjanya 4 kabupaten atau kota. Kemudian kalau untuk perancang tiga, yang untuk perancang pertama itu 3 kabupaten atau kota, perancang muda itu 4, madya itu 5 gitu, 5 kabupaten. Tapi kalau madya ini wajib yang satu provinsi, Mas. Jadi satu provinsi 4 kabupaten atau kota itu kalau madya. Kalau muda itu dia boleh provinsi, tapi nanti jadi berkurang, otomatis kabupaten kotanya dia cuma boleh 3 gitu. Nah kalau pertama dia boleh 3 kabupaten atau kota, belum boleh ke provinsi. Nah aturannya seperti itu. Jadi sebenarnya kita dimudahkan dengan undang-undang gitu ya. Jadi itu udah diatur semua dengan di aturan teknisnya, juga di permennya juga gitu. Tetapi tetap Mas, kalau jumlahnya 500 sekian dengan 11 orang ya tetap aja ya gitu ya, maksudnya kurang. Tapi ya itu tadi, makanya efeknya ya kami perancang ini kerja, jam kerjanya aja kayaknya jam kantor gitu ya, tetapi di luar jam kantor juga kita kerjain, sampai rumah malam sebelum tidur kita kerjain, bangun tidur kita kerjain, nanti Sabtu Minggu pun hal yang sama gitu. Karena kalau nggak begitu ya nggak selesai gitu. Cuma ya itu dengan dibantu dengan SOP tadi, seperti yang kalau satu kita bikin contoh, nanti bagian hukum membantu yang 9, nah itu akan sangat membantu beban kerja bagi teman-teman perancang gitu. Karena mau kita ditambahin perancang berapapun Mas, kalau volume terus naik, ya akan berulang juga gitu. Jadi kita coba buatkan mekanisme yang melalui SOP overloading ini. Oke, gitu. Baik. Terima kasih Bu Mia sudah hadir pada podcast kisah kita kali ini. Semoga SOP-nya segera dapat diaplikasikan ya Bu. Amin. Untuk dapat membantu mempermudah tugas kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ya, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan narasumber kita kali ini. Jadi permasalahan overload harmonisasi ternyata bukan hanya dialami oleh Kanwil Kaltim, juga dapat dialami oleh kanwil-kanwil lainnya. Baik, demikian podcast kisah kita kali ini. Terima kasih Bu Mia sudah hadir. Semoga lancar dalam diklatnya Bu ya. Amin. Dan juga SOP-nya dapat segera diaplikasikan. Amin. Ya, sobat hukum yang ada di rumah, jangan lupa saksikan, komen, dan subscribe YouTube Kanwil Kemenkumham Kaltim Tara. Berikan ide kreatif di situ terkait materi-materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Saya Rudi Tandela undur diri beserta narasumber hari ini Ibu Mia Kusuma Fitriani. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanwil Kaltim pasti etam, energik, tangguh, adaptif, maju.